Oke, selamat pagi. Betul. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke. Untuk kelas Fasilkom nih di jam 9.50, apa kabarnya kalian? Gimana nih kabarnya, sehat atau Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Oke, sehat ya. Semoga kita sehat semua nih. Oke, kita tunggu yang lain dulu ya sebentar. Oke nih, untuk kelas Fasilkom ya, selamat bergabung di mata kuliah kewarganegaraan, dan hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-6 ya. Satu pertemuan lagi menuju UTS. Nah, untuk kelas Fasilkom ya, materi kita itu sisa 2 ya, konstitusi dan juga demokrasi. Nah, untuk pertemuan hari ini saya akan langsung memberikan 2 materi kepada kalian ya, demokrasi dan juga konstitusi ya. Nah, berarti untuk minggu depan ya, mata kuliah kita ya itu tidak ada pertemuan secara daring ya, seperti ini, tidak pakai Google Meet. Teman-teman ya bisa menggunakan atau memanfaatkan waktu minggu depan itu untuk belajar mandiri dari materi-materi yang sudah saya berikan di GCR. Ya, jadi harap siapkan diri kalian untuk pertemuan kali ini karena saya akan membahas 2 topik sekaligus. Oke? Nah, untuk kelas Fasilkom apakah sudah siap nih? Gimana, sudah siap? Insya Allah siap, Ibu. Oke. Kalau sudah siap, saya akan mulai saja ya untuk pertemuan kita kali ini. Kalian bisa siapkan alat tulis ya, dicatat poin-poin penting terkait dengan materi per hari ini. Oke, tunggu sebentar. Saya buka materinya dulu. Saya mulai ya, saya akan berbagi layar monitor saya dengan kalian. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, materi kita konstitusi dan demokrasi ya yang akan hari ini kita pelajari sebenarnya adalah 2 materi yang sangat dekat dengan kalian. Ya, kalian pasti sudah mengetahui materi konstitusi dan juga demokrasi ini. Nah, tetapi ya kita akan mengulang kembali ya agar kalian benar-benar paham terkait dengan konstitusi dan juga demokrasi. Oke. Sip, maaf terputus ya. Tunggu sebentar ya, 10 menit sebentar dulu. Saya sepertinya lagi di rumah ada tamu, tunggu sebentar ya. Saya cek dulu di bawah. Baik, Bu.
Oke, baik ya. Saya mulai berbagi layar monitor saya dengan kalian. Oke, saya akan mulai untuk materi kita pertama ya, yakni adalah konstitusi. Nah, pasti dari kalian semua nih sudah pernah mendengar istilah konstitusi. Nah, tetapi mungkin ada sebagian yang sudah tahu konstitusi itu apa, dan juga ada sebagian yang belum mengetahui bahwa konstitusi itu apa sih, ya. Nah, konstitusi ya, itu berasal dari bahasa Prancis, yakni adalah constituer, yang berarti adalah pembentukan. Nah, di Indonesia sendiri kita tidak bisa memungkiri bahwasanya kita merupakan suatu negara yang pernah dijajah oleh Belanda, dan karena lamanya pemerintahan Belanda itu masuk ke dalam bagian Indonesia, ya, jadi banyak sekali sistem ketatanegaraan, sistem pemerintahan dan hukum di Indonesia itu yang mengadopsi juga mengadaptasi sistem dari Belanda. Contohnya saja seperti hal konstitusi yang ada di Indonesia. Konstitusi yang ada di Indonesia itu merujuk kepada konstitusi yang ada pada Belanda. Di Belanda konstitusi disebut dengan Grondwet. Nah, Grondwet itu apa? Grondwet adalah undang-undang yang menjadi dasar dari segala hukum. Nah, dalam hal ini ya, Grondwet yang ada di Indonesia berarti ya undang-undang yang menjadi dasar dari segala hukum yang ada di Indonesia. Oke, nah sampai sini ya, kira-kira ada yang tahu tidak konstitusi di Indonesia itu apa? Ayo silakan. Kira-kira nih konstitusi di negara Indonesia itu apa sih? Ya, undang-undang yang menjadi dasar dari segala hukum ya yang ada di Indonesia. Itu apa? Silakan. Ayo, ada yang tahu kelas ini? UUD Apa? UUD? Lengkapnya? 1945, Bu. Oke, tepat sekali ya. Jadi, Grondwet atau ya, konstitusi yang ada di Indonesia itu adalah UUD 45 ya. Nah, mana nih, tunggu sebentar ya. Adalah UUD tahun 45. Nah, tapi perlu kita bedakan bahwasanya konstitusi yang menjadi dasar hukum dari negara kita itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan ya konstitusi secara tertulis, dan juga konstitusi yang sifatnya itu tidak tertulis. Nah, berarti UUD tahun 45 itu merupakan konstitusi tertulis karena memang ada ya hitam di atas putih terkait dengan isi dari UUD 45 tersebut. Nah, tetapi ada juga nih di Indonesia ya yang menyatakan bahwasanya segala macam sumber hukum di Indonesia itu tidak tertulis atau berdasarkan kebiasaan ya yang timbul dan muncul dan terpelihara ya dan dijadikan sebagai praktik penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia. Dan itu ya sudah kalian juga rasakan, temui hampir setiap hari. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak? Ya. Konstitusi atau dasar hukum tapi sifatnya itu tidak tertulis. Tidak ada di undang-undang. Silakan. Kira-kira hal yang sering kalian lakukan dari SD sampai dengan SMA di Hanin. Upacara. Tepat sekali. Ya. Jadi upacara di hari Senin ya, upacara kenaikan bendera di hari Senin itu sebenarnya tidak ada aturan khususnya.
tidak ada aturan tertulisnya. Untuk para siswa mulai dari jenjang pendidikan SD, SMP, SMA untuk melaksanakan upacara. Tetapi karena kebiasaan ya, sehingga ya kalau misalnya ada sebuah sekolah atau instansi yang tidak melaksanakan upacara tersebut, itu akan dikenai sanksi. Nah, padahal tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan upacara di hari Senin. Ya, dan masih banyak lagi konvensi atau konstitusi yang sifatnya tidak tertulis di Indonesia. Dan tetap harus kita taati. Nah, konvensi sendiri itu banyak ada ya atau banyak diterapkan di negara yang menganut sistem pemerintahan konfederalistis atau monarki. Jadi negara-negara kerajaan yang dipimpin oleh raja atau ratu ya, mereka memiliki banyak sekali konvensi. Ya, titah raja ya itu merupakan ya sebagian besar dasar hukum dari negara tersebut. Ya, segala macam bentuk titah raja ya itu harus ditaati oleh siapa? Oleh para rakyatnya. Oke, itu adalah ya konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Nah, konstitusi itu hadir dan muncul dan digunakan oleh suatu negara sebagai dasar dari hukum negara tersebut ya. Atas dasar konstitusi memiliki yang namanya sifat. Nah, sifat yang pertama yang harus dimiliki oleh konstitusi adalah luwes dan kaku. Begitu juga dengan UUD tahun 45. Ya, UUD tahun 45 itu tidak boleh kita ubah sedikit pun. Misalnya kita ubah nih ketika baca UUD 45, kita ganti jadi sinonim-sinonim kata-katanya. Padahal maknanya sama, tetapi kita tidak boleh mengubahnya. Apa yang ada di UUD, ya kata-kata apa saja yang ada di UUD itu tidak boleh diubah sedikit pun. Kenapa? Karena UUD sifatnya kaku. Ya, seperti kitab suci. Kitab suci juga kaku. Kalau misalnya kita mengubah apa yang ada di kitab suci, tidak boleh. Begitu juga dengan UUD. Ya. Lalu, konstitusi itu harus bersifat luwes atau fleksibel. Walaupun bersifat kaku, tetapi makna dari UUD atau konstitusi itu haruslah fleksibel. Fleksibel itu apa? Fleksibel itu adalah mengikuti kebutuhan dari perkembangan zaman. Walaupun isinya itu saja, ya, tetapi konstitusi itu harus dapat digunakan dari ketika diciptakan sampai dengan nanti akhir zaman negara tersebut. Itu adalah sifat yang pertama, fleksibel dan juga rigid. Nah, yang kedua, konstitusi itu harus memiliki sifat formil dan juga material. Nah, material ini dilihat dari sifat dasar pokok bagi rakyat dan negara. Nah, artinya sebuah konstitusi ya itu memiliki substansi atau isi yang penting dan juga mendasar yang mengatur jalannya kehidupan negara dan juga rakyatnya. Ya. Bersifat formil ya berarti mencakup harkat hidup seluruh rakyat Indonesia dan harus dipatuhi oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir adalah tadi ya sudah kita bahas sebelumnya, bahwasanya konstitusi itu bisa bersifat tertulis, bisa juga bersifat non tertulis. Nah, lantas apa sih fungsi dari konstitusi bagi sebuah negara, khususnya bagi Indonesia? Nah, yang pertama adalah konstitusi dijadikan sebagai ya pedoman untuk membagi kekuasaan dalam negara. Kalau misalnya dalam undang-undang itu tidak diatur tentang pembagian kekuasaan di negara Indonesia,
maka akan muncul yang namanya praktik. Ya, praktik apa? Monopolisasi dalam suatu pemerintahan tertentu. Akan ada atau akan munculnya diktator. Negara Indonesia bukan penganut negara yang tadi saya sebutkan. Korea Utara merupakan salah satu negara penganut kediktatoran tersebut. Kita bukan. Ya. Sudah dibagi kekuasaannya dan juga dibatasi. Ya, menentukan ya atau memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah. Nah, jadi pemerintah fungsinya itu apa saja sih? Apa-apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah? Dan ya, apa-apa saja yang dilakukan oleh pemerintah harus yang namanya diawasi oleh rakyat. Ya, itu adalah fungsi dari sebuah konstitusi. Nah, berdasarkan bentuknya, saya akan membahas di sini yang hanya secara vertikal saja ya. Secara vertikal, fungsi dari konstitusi itu adalah tadi yang pertama ya, membagi kekuasaan suatu negara. Nah, berdasarkan pembagian kekuasaan wilayah di Indonesia, Indonesia itu termasuk negara yang disebut dengan negara kesatuan. Ya. Negara kesatuan apa? Ciri utama negara kesatuan adalah terdiri dari provinsi-provinsi. Ya. Berarti apa? Kekuasaan suatu negara itu dipegang teguh ya secara utama oleh pemerintahan ya yang sifatnya itu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Nah, lalu ada negara yang menganut sistem federalis. Jadi suatu negara itu terdiri dari negara-negara bagian. Seperti apa contohnya? Ada yang tahu tidak? Negara federalis itu siapa? Negara ya yang di dalam negaranya itu terdapat banyak negara bagian. Apa? Ada yang tahu? Ayo. Nggak ada yang tahu? Ayo kelas Fasilkom mana nih suaranya? Ya, negara federal itu contohnya adalah ya Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat itu merupakan negara yang di dalamnya itu terdapat negara-negara bagian. Ya. Nah, perbedaan kekuasaan antara negara kesatuan dan federal tentu saja berbeda. Cakupan wilayah yang sangat luas pada ya negara federal itu membuat ya fungsi dari konstitusi dan juga pemerintahannya akan semakin banyak dan menyangkut harkat hidup lebih banyak orang. Sehingga kefokusan untuk pembentukan pemerintahan itu juga menjadi terkadang bias. Ya, beda dengan negara kesatuan seperti contohnya Indonesia. Nah, ada juga yang disebut dengan negara konfederalistis. Nah, berarti negara konfederalistis adalah negara di luar dari negara kesatuan dan juga federal, yakni adalah negara-negara monarki atau negara-negara kerajaan yang banyak menganut sistem konstitusi tidak tertulis. Oke. Nah, lantas ya, bagaimana sih sejarah konstitusi yang ada di Indonesia? Nah, berkaitan dengan bentuk negara kita, nah, konstitusi kita itu pernah ada ya di ambang kehancuran walaupun Indonesia telah merdeka. Indonesia ketika merdeka menyatakan diri sebagai negara kesatuan, ya. Tetapi di tahun 49 Belanda kembali masuk ke Indonesia. Ya, mencampur adukan dan akan mengambil alih pemerintahan Indonesia. Sehingga pada saat itu Belanda berhasil mengubah sistem pemerintahan Indonesia
yang tadinya itu adalah negara kesatuan menjadi RIS, Republik Indonesia Serikat. Nah, kenapa nih ya Indonesia menjadi RIS? Karena Indonesia akan dijadikan negara bagian oleh Belanda. Dan apabila Indonesia menjadi negara bagian dari Belanda, ya, kita sama saja akan dijajah kembali oleh Belanda. Segala macam bentuk kekuasaan semua dikuasai oleh Belanda. Kita menjadi boneka dari Belanda kembali. Atas dasar persamaan cita-cita untuk memerdekakan diri, masyarakat Indonesia bangkit kembali. Untuk apa? Untuk lepas dari Belanda. Dan di tahun, ya, tepatnya adalah di tahun 50, Indonesia kembali lagi menjadi apa? Menjadi negara kesatuan dan berhasil memukul mundur ya Belanda dari segala macam bentuk ya kekuasaan Belanda terhadap Indonesia. Nah, lantas untuk apa sih ya suatu negara itu memiliki sebuah konstitusi? Ya, nah konstitusi itu kan merupakan dasar dari segala hukum yang ada di negara tersebut. Nah, Indonesia memiliki sebuah konstitusi. Untuk apa? Untuk mengatur ya kehidupan manusia di Indonesia. Untuk mengatur kehidupan rakyat Indonesia. Kalau misalnya masyarakat kita dapat diatur, berarti pemerintah dengan akan mudah ya untuk menjadikan masyarakat kita itu tertib, adil sehingga nanti dapat memperoleh yang namanya kesejahteraan. Kalau masyarakat Indonesia sudah sejahtera, maka ya pemerintah berarti ya mampu mencapai tujuan nasionalnya. Oke, itulah konstitusi. Saya langsung menyambung saja ya dengan demokrasi. Nah, berdasarkan ya konstitusi yang ada di Indonesia, ya Indonesia merupakan salah satu negara penganut sistem demokrasi. Nah, demokrasi itu apa? Demokrasi itu adalah kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Nah, jadi walaupun Indonesia ya terdapat pembagian kekuasaan pemerintahan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi kekuasaan tertinggi di Indonesia tetap berada di tangan rakyat. Karena apa? Karena pemerintahan yang ada di Indonesia ya itu menganut sistem dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Contohnya apa? Ketika pemerintah membuat kebijakan, ya, maka kebijakan tersebut ya dari rakyat, usulannya dari rakyat, diolah oleh pemerintah sehingga membentuk misalnya contohnya undang-undang dan lain sebagainya, ya, untuk siapa? Untuk rakyat. Ya, dan akan ditaati oleh siapa? Akan ditaati oleh rakyat juga. Nah, jadi sistem demokrasi yang ada di Indonesia dari, oleh, untuk rakyat. Nah, demokrasi yang ada di Indonesia ya itu muncul tidak lain dan tidak bukan adalah karena peristiwa yang terjadi di tahun 98. Pada saat itu ya ketika pemerintahan Presiden Soekarno runtuh, muncullah pemerintahan Presiden Soeharto. Dan ya di masa pemerintahan Presiden Soeharto ya disebut dengan Orde Lama. Disebut dengan Orde Baru, Orba ya. Seolah-olah negara Indonesia itu menjadi negara yang dimonopoli oleh satu sistem pemerintahan saja. Ya. Lembaga apa? Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu seolah-olah dikuasai oleh satu pemerintahan, yakni adalah pada eksekutif. Apa buktinya? Ya, buktinya ialah memerintahnya presiden selama lebih dari 30 tahun, 32 tahun. Dan selama 32 tahun tersebut, ya,
partai politik yang selalu menang adalah satu partai politik saja. Ya, dengan dengan suara yang sangat banyak. Ya. Nah, itu merupakan salah satu tanda atau ciri sebuah negara itu bukan penganut sistem demokrasi. Maka dimintalah untuk bergulirnya pemerintahan di tahun 98 tersebut dan menuju masa reformasi. Dan di masa reformasi itulah yang menjadi titik tolak demokrasi Indonesia itu muncul dan berkembang. Nah, apa sih contohnya suatu negara itu penganut sistem demokrasi? Ya, ada pembagian kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Agar apa? Agar tidak ada monopoli kekuasaan. Pemerintahan itu didasarkan dengan konstitusi. Pers yang bebas, terdapat lebih dari satu partai politik, adanya persamaan HAM, ya, pengawasan terhadap administrasi negara, ya, dibentuknya lembaga-lembaga non pemerintahan untuk mengawasi, ya, pemerintahan yang ada di Indonesia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, ya, mufakat pemilu yang dilakukan secara jurdil dan luber. Dan pemerintah harus menjalankan sistemnya berdasarkan hukum yang ada, yakni adalah konstitusi. Ya, demokrasi yang ada di Indonesia disebut dengan demokrasi Pancasila yang mementingkan mufakat untuk kepentingan warga negara Indonesia. Ya, dan menganut sistem falsafah Pancasila. Segala macam bentuk tindakan yang dilakukan oleh rakyat dan pemerintah ya tidak boleh melanggar ya 5 sila dalam Pancasila. Oke, sampai di sini ya. Materi yang saya sampaikan hanya itu saja. Teman-teman bisa membaca dan mencari sumber materi lainnya terkait dengan konstitusi dan demokrasi dari berbagai macam sumber. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Nah, ini Rues, angkat tangan, kenapa? Silakan. Yang lain apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bu, nanya Bu. Silakan. Materinya dari GCR ya Bu? Iya, materinya nanti akan saya kirimkan di GCR ya. Baik, Itu Bu. hanya materi dasarnya saja. Ya, kalian bisa mencari berbagai macam sumber ya dari manapun. Oke? Kalau yang saya berikan nih PowerPoint yang saya berikan itu cuma materi-materi dasar aja. Yang lain silakan. Bagaimana nih untuk kelas Fasilkom? Mahasiswanya udah berkurang ya karena yang MBKM udah nggak harus ikut mata kuliah. Biar nggak lupa saya absen dulu ya. Saya buka siakat dulu. Oke, Ahelmi ada Ahelmi. Ada Bu, hadir. Abid. Hadir Bu. Acah. Hadir Bu. Ahmad Bagas. Hadir Bu. Ahmad Nur. Hadir Bu. Aja Duriga. Hadir Bu. Aldiansyah. Hadir Bu. Aldira. Hadir Bu. Alif. Alif hadir Bu. Amanda. Hadir Bu. Ana. Ada Ana? Ana nggak ada. Anggoro ada Anggoro? Nggak ada. Anissa Rahma?
Ada juga Arif Surya. Hadir, Bu. Arya Chandra. Arya Chandra ada? Enggak. Enggak Ada Bu, Arya, hadir Bu, hadir Bu. Arya Chandra hadir. Aryo Seto. Ada enggak Aryo Seto? Enggak ada. Azhar. Hadir Bu, Aryo hadir Bu. Hadir Bu. Oke, Aryo hadir ya. Azhar ada enggak Azhar? Hadir. Hadir ya. Lanjut lagi ke Dava. Hadir Bu. Deril. Hadir, Bu. Deril ada Deril? Deril nggak ada. Dimas Permadi. Dimas Permadi ada. Hadir, Dimas. Bu. Faiz. Gladys. Hadir Bu, hadir. Hadir Bu. Guru. Hadir, Bu, guru, Bu. Ilham. Hadir, Bu. Irfan. Irfan ada Irfan. Hadir Bu, hadir. Oke, lanjut ke Hadir Bu Lutfi. Irfan. Iya, Lutfi ada Lutfi. Hadir Bu. Marsyanda ada Marsyanda. Bu Dimas hadir Bu. Ilham. Oke, lanjut ya. Muhammad Abi. Hadir Bu. Muhammad Raihan ada nggak Muhammad Dimas hadir Raihan? Bu. Muhammad Raihan ada nggak Muhammad Raihan? Muhammad Raihan nggak ada ya. Naufal ada Naufal. Bu Dimas hadir Bu. Hadir Bu. Hadir. Naufal ada. Naufal Albari ada. Ada Bu saya. Nurul Zahra. Nurul Zahra hadir Bu. Oktaviani. Okta hadir Bu. Okto. Hadir, Bu. Okto hadir ya. Otniel ada Otniel. Hadir Bu, hadir. Raffi ada Raffi. Bu Dimas hadir Bu. Reynaldi ada Reynaldi. Hadir Bu, hadir. Rainanda ada. Rifki ada. Hadir Bu. Rizky Saputra. Bu mau tanya Bu Dimas hadir Bu. Rizky Saputra. Lagi Rizky Saputra nih. Ada nggak Rizky Saputra? Nggak ada. Rues. Hadir, Bu. Rues ada Rues. Hadir, Bu. Taufik ada. Bu, maaf, Bu. Rizky Saputra hadir, Bu. Mikrofonnya mati, Bu, saya. Oke. Rizky Saputra hadir. Rues ada nggak Rues? Hadir, Bu, hadir. Taufik. Taufik Nur ada Taufik Nur. Taufik nggak ada ya. Wildan ada Wildan. Hadir, Bu. Zaki. Zaki ada. Hadir Bu. Oke, saya ulang ya. Ada Bu. Oke. Saya ulang. Yang belum ada itu tadi Anna Herunisa ada. Anissa Rahma. Deril. Muhammad Raihan. Taufik Nur. Tidak ada ya. Oke, yang lain berarti yang tidak saya panggil untuk kedua kalinya sudah saya absen. Bu, Taufik hadir, Bu. Taufik. Bu. Tering Ya. Taufik. Siapa lagi yang merasa belum dipanggil, silakan. Sudah? Bu Dimas sudah kan tadi ya? Sudah. Oke. Oke, silakan sebelum saya akhiri apakah ada pertanyaan? Kisi-kisi UTS Bu. Nah, kisi-kisi UTS itu bisa lihat di RPS ya. Jadi materi pertama sampai dengan materi ke-7 itu yang akan dikuiskan. Yang akan di UTS-kan ya.
Jadi nanti setiap mahasiswa memungkinkan untuk mengerjakan soal yang berbeda-beda. Ya, jadi nanti ada pilihan skornya, ya. Soal nomor 1 sampai dengan nomor 8 itu akan berbeda-beda skornya. Kalian bisa mengerjakan sesuai dengan keinginan kalian, sepengetahuan kalian, ya. Mana soal yang menurut kalian itu bisa kalian kerjakan sehingga dapat poin 100. Ya, nanti mungkin saja ada mahasiswa yang mengerjakan 3 soal saja untuk mendapatkan nilai 100 tergantung dari poin yang didapatkan dari tiap soal, ya. Ada juga mungkin yang milih soalnya yang mudah-mudah aja, ya, sehingga mengerjakan contohnya misalnya 7 atau 8 soal untuk dikerjakan, ya. Jadi berbeda-beda. Tiap soal nanti skornya berbeda-beda. Oke? Bu, maaf Bu, mau nanya Bu. Silakan. Kelasnya open apa online Bu? Untuk UTS sampai dengan hari ini saya belum dapat informasi kita akan offline. Jadi dari pemberitahuan yang pertama itu ya untuk UTS dan UAS masih online. Tapi nanti kalau ada perubahan akan saya informasikan lebih lanjut di grup kelas ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, yang lain? Bagaimana, cukup? Oke, kalau cukup untuk pertemuan hari ini bisa saya akhiri? Bisa Bu. Oke, selamat melanjutkan aktivitas untuk kalian ya. Selamat beristirahat, selamat mengikuti perkuliahan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Terima kasih Bu.